Selanjutnya, Ibu akan memeriksa daftar kehadiran terlebih dahulu. Baiklah, semuanya sudah hadir. Jadi hari ini kita akan belajar tentang upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di Indonesia. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam di Indonesia. Siapa yang masih ingat apa saja sumber daya alam tersebut? Saya, Bu. Ya, Contohnya air, matahari. ya, itu salah satu contoh. Masih banyak lagi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Pembelajaran hari ini Ibu awali dengan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 orang. Ibu akan bacakan masing-masing nama kelompoknya. Baiklah, sekarang kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Apakah sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Jadi setiap kelompok mendapatkan 1 LKPD. Apakah masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD? Sudah, Bu. Nah, di situ mari kita buka bersama-sama LKPD-nya. Di situ terdapat petunjuk. Coba salah satu perwakilan kelompok. Siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya. 1. Amati gambar sumber daya alam yang ditampilkan oleh pendidik. 2. Tuliskan hasil pengamatan Anda pada format lembar pengamatan yang tersedia. 3. Tuliskan juga tentang pemanfaatan sumber daya alam tersebut di masyarakat. 4. Diskusikan dengan teman Anda dan dengarkan hasilnya. 5. Kumpulkan hasil pengamatan Anda ke pendidik. Maka di situ sudah kita baca bersama-sama, terdapat petunjuk. Yang pertama, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Jadi tugas kalian nanti bersama kelompoknya kalian mengamati gambar yang Ibu tampilkan. Apakah dapat dimengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, Ibu akan tampilkan gambarnya. Ini gambar pertama. Coba kalian amati. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baiklah, sekarang masing-masing kelompok mengumpulkan hasil kerjanya. Tadi kalian sudah melakukan pengamatan. Nah, dari pengamatan tersebut, apakah kalian pernah melihat sumber daya alam yang kalian amati tersebut di lingkungan tempat kalian tinggal? Pernah, Bu. Contohnya apa saja? Sawah, sungai. Ya, ada sawah, ada sungai. Coba siapa yang bisa menceritakan pemanfaatan sungai? Saya, Bu. Ya, Sungai dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan juga dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia seperti mandi, mencuci, dan lain-lain. ya betul. Coba sekarang siapa yang bisa menceritakan pemanfaatan sawah? Saya, Bu. Ya, Meli. Sawah dimanfaatkan untuk mata pencarian seperti menanam padi. Ya, betul. Jadi apa yang diceritakan oleh kedua temannya tadi, Deva dan Meli, itu betul ya. Selain kedua sumber daya alam yang kalian sebutkan tadi juga terdapat sumber daya alam batu bara. Apakah kalian tahu bagaimana cara pemanfaatan sumber daya alam batu bara tersebut? Tidak, Bu. Baiklah, supaya kita lebih paham bagaimana cara pemanfaatan batu bara, Ibu akan menunjukkan salah satu video. Video tersebut dapat kalian amati agar kalian paham bagaimana cara pemanfaatan batu bara tersebut. Setelah kalian mengamati video yang Ibu tampilkan tadi yang berisikan tentang pemanfaatan batu bara, sekarang Ibu mau tanya bagaimana pemanfaatan batu bara tersebut? Saya, Bu. Ya, Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, membantu produk semen. ya. Yang disebutkan oleh temannya tadi itu ada beberapa pemanfaatan batu bara. Coba selain Meli,
Siapa yang bisa menyebutkan lagi? Jadi dari ketiga sumber daya alam yang kalian sebutkan tadi, ketiganya itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu adalah sumber daya alam yang dapat kita kembangbiakan atau kita dapat memperbaharuinya. Dari contoh tersebut, apa contohnya? Saya Bu, Ya, sungai, sawah. iya, ada sungai, ada sawah. Betul yang disebutkan Meli. Mengapa? Karena sawah setelah petani melakukan atau menanam padi lalu memanennya, itu akan dikembangbiakan atau diperbaharui kembali sehingga petani tersebut dapat menanam kembali. Baiklah, selanjutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika dipakai secara terus-menerus dia akan habis. Contohnya itu batu bara. Dari penjelasan tadi, apakah kalian mengerti? Mengerti Bu. Jika kalian sudah mengerti, sekarang Ibu minta kalian memberikan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa saja? Saya Bu, Ya, air, sinar matahari, udara, tanah. apakah betul yang disebutkan temannya? Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Meli. Selanjutnya, ada yang bisa mencontohkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Saya Ya, minyak bumi seperti bensin, solar. ya. Yang disebutkan oleh Deva benar atau tidak? Ya, benar. Beri tepuk tangan untuk Deva. Anak, yang perlu kalian ketahui, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui, jika kita gunakan secara terus-menerus tanpa melakukan upaya pemanfaatan atau pelestariannya, maka sumber daya alam tersebut akan habis. Jadi, kita mempunyai hak serta kewajiban. Jadi, sebagai manusia, kita tidak hanya mendapatkan hak, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk melestarikan atau menjaga keseimbangan sumber daya alam tersebut. Coba sekarang siapa yang bisa memberikan contoh apa yang harus kita lakukan agar dapat menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut? Saya Bu, Ya, menghemat pemakaian. iya. Menghemat pemakaian adalah salah satu cara atau upaya kita untuk menjaga keseimbangan atau melestarikan sumber daya alam tersebut. Contohnya itu misalnya di rumah kita dapat menghemat energi listrik seperti memadamkan lampu saat siang hari atau mematikan AC ketika kita tidak menggunakan. Jadi sekarang kalian sudah paham mengapa kita harus melakukan pelestarian sumber daya alam. Itu agar sumber daya alam yang ada di lingkungan kita tetap terjaga sehingga kita masih dapat menggunakannya. Baiklah, setelah kita melakukan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Coba di sini, siapa yang dapat mencontohkan hak seperti apa yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban? Saya Bu, Ya, lingkungan menjadi bersih. iya. Jadi itu merupakan salah satu hak yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Baiklah, Ibu rasa kalian sudah cukup mengerti apa yang kita bahas hari ini. Selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan beberapa lembar kertas kosong. Jadi nanti tugas kalian adalah membuat poster. Poster yang berisikan upaya pelestarian sumber daya alam. Kemarin Ibu sudah memberitahu bahwa hari ini kalian membawa alat gambar. Ya Bu, Ya, sudah membawa semua? sudah Bu. Baiklah, Ibu akan bagikan satu anak mendapat satu kertas. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Baiklah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil poster kalian serta kalian menjelaskan apa isi dari poster tersebut. Ayo, siapa yang mau mencoba? Saya Bu. Ya, silakan maju. Tunjukkan posternya ke depan. Ya.
Meli membuat poster. Coba Meli jelaskan ini poster apa? Baiklah teman-teman, di sini saya membuat poster berupa ajakan untuk menghemat listrik. Ya, jadi di sini Meli membuat poster berupa ajakan untuk kita menghemat listrik. Beri tepuk tangan untuk Meli. Ya, silakan Meli duduk kembali. Ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini dan Ibu harap kalian mengerti apa yang telah kita bahas hari ini. Sebelum menutup, mari kita simpulkan bersama-sama apa inti dari pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran hari ini adalah berupa sumber daya alam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, dan bagaimana cara melakukan pelestarian serta menjaga keseimbangan sumber daya alam tersebut. Kita dapat melakukan berbagai macam cara, dari hal-hal terkecil seperti mematikan lampu, mematikan keran air. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.